Shalom, selamat sore. Perkenalkan saya Cinta Agnes Sanggona dari Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warna dari kelas A3. Jadi di sini saya akan membahas tentang proses pembuatan papan plastik atau bisa juga disebut dengan WPC. Selanjutnya saya akan membahas tentang WPC atau bisa juga disebut dengan World Plastic Composite. Jadi mungkin di sini teman-teman semua pernah dengar apa yang dimaksud dengan World Plastic Composite. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat kembali apa sih composite itu. Jadi composite itu dapat diartikan sebagai campuran, dan campuran itu dikombinasikan antara kayu dan plastik yang merupakan sebuah material baru yang tersusun dari elemen kayu dan plastik yang dilebur menjadi satu dan membentuk sebuah material baru. Jadi WPC itu dibuat dengan komposisi serat plastik 50% dan serbuk kayu 50% dan dapat memberikan kekuatan, keindahan yang menyerupai kayu dengan daya tahan dan kelebihan serta keunggulan polimer atau plastik. Selanjutnya saya akan membahas tentang skema pembuatan papan plastik atau WPC. Di poin pertama kita dapat melihat pertama, persiapan bahan baku. Jadi persiapan bahan baku ini memiliki dua proses pembuatan, yaitu dalam segi matriks dan pengisi atau filler. Nah, dalam pembuatan matriks dan pembuatan pengisi filler ini, kita dapat melihat proses-prosesnya, yaitu pengeringan, penyaringan, pencampuran, pencetakan, pengemparan, pengkondisian, pemotongan, dan terakhir adalah pengujian. Dalam pengujian ini, kita memiliki dua sifat, yaitu sifat fisika dan sifat mekanika. Selanjutnya, saya akan membahas tentang persiapan bahan baku. Di sini kita bisa lihat sama-sama contoh dari foto serbuk kayu dan limbah plastik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komposit. Jadi, komposit kayu merupakan istilah untuk menggambarkan setiap produk yang terbuat dari lembaran atau potongan-potongan kecil kayu yang direkat bersama-sama. Komposit serbuk kayu plastik adalah komposit yang terbuat dari plastik sebagai matriks dan serbuk kayu sebagai pengisi atau filler yang mempunyai sifat gabungan keduanya. Seperti yang sudah saya jelaskan pertama, persiapan bahan baku memiliki dua cara pembuatan, yaitu pembuatan matriks dan pembuatan pengisi filler. Jadi pembuatan matriks itu adalah pembuatan komposit dengan menggunakan matriks dari plastik yang telah didaur ulang. Selain dapat meningkatkan efisiensi, pemanfaatan kayu juga dapat mengurangi pembebanan lingkungan terhadap limbah plastik yang di samping menghasilkan produk inovatif sebagai bahan bangunan pengganti kayu. Yang kedua, pembuatan pengisi atau filler. Penambahan filler ke dalam matriks bertujuan mengurangi densitas, meningkatkan kekakuan, dan mengurangi biaya per unit volume. Dari segi kayu dengan adanya matriks polimer di dalamnya, maka kekuatan dan sifat fisiknya juga dapat akan meningkat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengeringan serta penyaringan. Yang pertama, pengeringan. Jadi pengeringan memiliki fungsi untuk mengurangi kadar air. Proses pengeringan ini biasanya menggunakan oven dengan suhu dan tekanan tinggi. Selanjutnya adalah penyaringan. Jadi penyaringan juga memiliki fungsi untuk menyaring sisa kotoran yang ada pada bahan tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses pencampuran. Jadi kita bisa lihat sama-sama di sini adalah foto dari proses mencampurkan kedua bahan. Nah, kemudian ditimbang sesuai dengan kebutuhan variasi. Jadi proses pencampuran dua bahan baku itu berguna untuk mendapatkan komposisi yang tepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pencetakan. Kita bisa lihat di sini ada contoh alat cetak. Jadi alat cetak ini biasanya menggunakan papan yang berukuran 15 x 15 cm. Nah, di sini kita memiliki tiga proses contoh pencetakan, yaitu serbuk dan plastik dimasukkan ke dalam cetakan. Yang kedua, berisi besi penahan pada kedua ujungnya dengan ketebalan 1 cm. Dan yang terakhir adalah bahan ditutup kembali dengan aluminium foil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses pengempaan. Jadi, proses pengempaan ini memiliki langkah-langkah seperti masukkan bahan ke mesin pengempa dengan suhu yang diinginkan. Jadi, contohnya kita mengempa dengan suhu 180 derajat dan tekanan 25 kgf. Kemudian kita tunggu hingga 20 menit. Nah, jadi proses pengempaan ini bertujuan untuk merekatkan bahan atau lembar WPC
agar dapat diperoleh hasil yang efisien, tes panas yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah pengkondisian. Nah, jadi kita di sini bisa lihat sama-sama contoh dari PPC yang sudah dikeringkan. Nah, jadi ini dilakukan sesuai dengan hari yang telah ditentukan. Nah, ini bertujuan agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan benar-benar kering untuk proses kepemotongan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemotongan. Jadi, proses ini berguna untuk memotong potong PPC dengan ukuran yang diinginkan. Selanjutnya kita akan membahas tahap akhir, yaitu pengujian. Jadi untuk mengetahui apakah hasil WPC yang telah kita kerjakan berhasil, harus melewati beberapa tahap-tahap pengujian, yaitu tahap kadar air, kerapatan, dan daya serap, serta internal bolt, MOS, serta MOS. Jadi, inilah hasil proses pembuatan papan plastik PPC yang telah saya presentasikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan shalom.